Selamat malam, keluarga yang terkasih, GKI Taman Cibunut, Bandung, dan simpatisan. Mari kita mulai persekutuan doa malam kita hari Kamis 6 Agustus 2020 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Kita akan bernyanyi dari NKB 73 dan nanti merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14. Mari kita siapkan semuanya buku nyanyian dan Alkitab, dan kita persiapkan yang pasti hati dan pikiran kita. Mari kita menyanyikan pujian dari NKB nomor 73. Kasih Tuhanku lembut. Marilah keluarga yang terkasih, kita bersatu dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami semua keluarga GKI Taman Cibunut dan simpatisan mengarahkan hati kami saat ini kepadamu untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah kami mendapatkan sapaan dari Tuhan sendiri. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada persekutuan doa malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa,
Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu waktu kami masih melayani di GKI Prodadi, pagi-pagi saat saya ingin menuju Bandungan ke sebuah wisma untuk memimpin sebuah acara ceramah atau semacam retreat. Pagi-pagi ketika melewati Ungaran, kami melihat ada bapak-bapak bersepeda dengan membawa banyak balon di sepedanya. Lalu kami kejar bapak itu dan kami hentikan. Lalu kami borong semua balon-balon yang ada di sepeda itu yang akan dijual bapak itu ke tempat yang dia ingin tuju. Dan saat kami memberi semua balon-balon itu, bapak itu bukan hanya senang, tetapi berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada kami. Yang pertama dia bilang, ya gak perlu sampai siang, jadi saya bisa pulang lagi ke rumah. Dan yang kedua yang dia katakan, bahwa pada waktu itu ia betul-betul membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari di rumahnya. Ia tidak menceritakan begitu detail, tetapi dia merasa rezeki datang begitu pagi. Tidak seperti yang dibayangkan bahwa sampai siang atau sore mungkin balon itu baru habis terjual. Wah, kami merasa senang dan tersanjung, seolah-olah kami menjadi bagian dari cara Tuhan menyapa kehidupan bapak tukang balon itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga GKI Taman Cibunut dan simpatisan, hal ini tentu saja tidak terjadi pada tukang balon saja, tetapi bisa dan bahkan telah terjadi juga pada diri kita. Baik cepat atau lambat, sebetulnya Tuhan setiap saat melakukan sesuatu yang menghibur dan menyemangati kita. Bisa orang, bisa situasi, bisa apapun juga yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita dihibur, diberi semangat, dan dipulihkan. Cerita dalam kisah Musa yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel yang tertindas oleh Mesir adalah juga kisah bagaimana Allah merencanakan sebuah keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana mereka semua ditindas, menderita. Dan saat Allah memilih Musa, Musa diutus untuk menjadi bagian dari rencana Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Musa ragu. Bagaimana mungkin orang-orang Israel itu percaya kalau dirinya diutus oleh Allah? Dan Musa bertanya kepada Allah, kalau nanti aku berkata kepada bangsa Israel bahwa aku diutus Allah nenek moyangmu, mereka akan bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya atau siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Itulah pertanyaan Musa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Artinya, aku adalah aku bukanlah sebuah nama, tetapi Allah yang sudah bertindak dan akan menunjukkan tindakannya itu kepada umat Israel sendiri melalui Musa. Jadi jangan khawatir, umat Israel akan melihat pimpinan Allah melalui Musa saat Musa datang dan menyampaikan berita pelepasan itu.
Disinilah Musa dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari rencana Allah, menghibur, memberi semangat, dan melepaskan atau memulihkan. Bisa saja kita dalam situasi di dua sisi. Sisi yang pertama, kita menjadi orang yang merasa saat ini penuh dengan persoalan. Percayalah, Tuhan merencanakan untuk memberi kita kekuatan, semangat, dan memulihkan kita, menuntun kita dari semua persoalan-persoalan hidup yang berat ini. Atau di sisi lain, jangan-jangan saudara, saya, kita semua keluarga kita Taman Cibunut dan Simpatisan diajak Tuhan, diajak Allah untuk menjadi bagian rencana menghibur, memulihkan orang lain atau kelompok, siapapun juga itu, dan memberi semangat mereka yang sedang kesusahan. Siapa tahu ya, jadi ada dua sisi ini. Dua-duanya sebetulnya kita diajak untuk meyakini pada saat ini di tengah keluarga kita juga dalam persekutuan, sebetulnya Allah tidak pernah diam dalam situasi kehidupan kita. Ya, selalu memiliki rencana-rencana yang direncanakannya dengan baik, mengutus seseorang, menghadirkan situasi yang bisa atau memampukan kita menemukan semangat, dipulihkan, merasa dipulihkan, dan juga merasakan kekuatan dalam hidup ini. Dan pada akhirnya kita akan sadar, dialah aku adalah aku yang telah menuntun aku sampai hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberi kita kekuatan dan selalu kita mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu seluruhnya. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan kami takut terlalu lama atau gelisah terus menerus. Biarlah kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami maknai semuanya bersama Tuhan. Dan kami lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bagi dunia juga. Biarlah bisa melewati masa pandemi ini atau di saat pandemi ini dengan baik. Biarlah kami sudah mulai biasa melakukan sesuatu dengan cara-cara yang baru, dan Tuhan jaga kami semua itu dengan baik juga. Dan kami juga berserah kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kehilangan atau duka cita, kiranya juga Tuhan hiburkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selalu sehat. Tuhan memberkati saudara. Amin.